الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسlimin, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Semuanya suatu perkara yang diyakini oleh kita semua bahwasanya kita tidak akan tinggal selamanya di atas muka bumi ini. Umur kita telah dibatasi. Nabi SAW pernah bersabda, "A'mal ummati baina sittin ila sab'in wa aqalla man yajuzu dzalik." Sungguhnya umur umatku antara 60 sampai 70 tahun dan hanya sedikit yang melampaui umur tersebut. Dan kenyataan betapa banyak orang-orang di sekeliling kita yang meninggal kalau umur antara 60 sampai 70 tahun. Dan kita pun demikian akan menyusul mereka. Bahkan betapa banyak orang meninggal tanpa mukadimah, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, tanpa tanda-tanda terlebih dahulu. Sebagaimana perkataan seorang penyair, "Tazawwad min at-taqwa fa innaka la tadri idza janna al-lailu hal ta'ishu ila al-fajr." Berbekalah dengan ketakwaan, sesungguhnya kau tidak tahu jika telah tiba malam hari, apakah kau bisa hidup sampai pagi hari. Wa kam min sahihin mata min ghairi illatin. Betapa banyak orang sehat tiba-tiba meninggal tanpa didahului oleh sakit. Wa kam min arusin zayyatuha li zawjiha wa qad usiyat akfanuha wa hiya la tadri. Betapa banyak mempelai wanita yang dirias dan dihias untuk dipersembahkan kepada mempelai lagi, ternyata kain-kafannya sedang disiapkan dan dia tidak menyadari. Wa kam min fatan amsa wasfaha dhahikan wa qad udkhilat ajsaduhum dhulmatal qabri. Betapa banyak pemuda di pagi hari masih tertawa, di sore hari masih tertawa, tiba-tiba di malam hari tubuh mereka dimasukkan dalam gelapnya liang lahat. Ma'asyiral muslimin, jika seorang meninggal dunia, maka seluruh yang dia miliki akan dia tinggalkan. Yang menemaninya hanyalah amal salehnya. Kata Nabi SAW, "Yatba'ul mayyita thalath." Sungguhnya mayat itu diikuti oleh 3 perkara: ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluarganya akan mengikutinya, hartanya akan mengikutinya, dan amalnya akan mengikutinya. Fayarji al-ithna wa yumul wahid. Yang 2 akan kembali, yang bersama dia hanya cuma 1, yaitu amalnya. Adapun keluarganya, anak istrinya yang dia cintai, yang juga mencintainya, tidak akan rela dikuburkan bersama dengannya. Mereka akan meninggalkannya, akan melepaskannya di kuburan. Demikian juga hartanya yang begitu mewah, ya, entah budaknya, entah pembantunya, entah mobilnya, semua akan meninggalkannya. Yang tersisa hanyalah amal yang dia miliki. Kemudian dia akan berada dalam alam barzakh dalam waktu yang sangat lama, menanti tiba hari kiamat. Bisa jadi seorang dalam alam barzakh ratusan tahun, bisa jadi seorang dalam alam barzakh ribuan tahun, tanpa teman, tanpa kawan, hanya amal yang menemaninya. Oleh karenanya kita harus persiapkan saat-saat tersebut. Tidak semua akan menemui saat-saat tersebut di alam barzakh sendirian. Maka sebagian ulama mengatakan seorang dan yang menyiapkan dirinya untuk bertemu dengan saat-saat tersebut dengan membiasakan dirinya untuk bersendirian dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar kita bahagia di dunia ini tatkala kita berkumpul dengan sebagian kawan. Kita merasa riang dan gembira tatkala kita berkumpul dengan sanak saudara, dengan anak dan istri. Namun kita harus menyengajakan untuk mencari kebahagiaan tatkala bersendirian. Sisihkan waktu untuk berdesat-desak tatkala sendirian. Karena kita akan mendapati masa tersebut kita bersendirian di alam barzakh dalam waktu yang sangat lama. Tidak ada teman, tidak ada sanak saudara yang akan menemani kita. Oleh karena syariat, ya, mensyariatkan beberapa amalan-amalan yang melatih diri kita untuk bisa berkhidmat bersama Allah, bersendirian dengan amal saleh. Di antara amalan-amalan tersebut, misalnya adalah i'tikaf. Nabi SAW mensyariatkan tatkala kita di 10 malam hari terakhir di bulan Ramadan kita i'tikaf agar kita biasakan diri kita bersendirian, berdoa kepada Allah sendirian, kemudian kita baca Al-Quran sendirian, kita berzikir sendirian setelah kita sibuk dengan dunia dalam waktu yang sangat lama.
menjaga diri, melatih diri untuk bersendirian bersama Allah Subhanahu wa taala. Ini juga diisyaratkan dalam hadis yang masyhur tentang 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullah fi yaumin la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan Allah naungi pada hari kiamat kelak di padang mahsyar tatkala matahari jarak 1 mil yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang saling mencintai karena Allah, mereka bertemu karena Allah dan mereka berpisah karena Allah. Mereka bertemu karena Allah dalam keadaan ada kebahagiaan tatkala mereka bersama karena mereka berkumpul karena Allah Subhanahu wa taala. Namun ada saatnya wa tafarraqa alaihi, mereka berpisah juga karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama mengatakan karena mereka harus sibuk beribadah sendirian. Masing-masing harus baca Quran, masing-masing harus sholat malam, masing-masing harus beribadah sendiri. Kalau bertemu terus dengan kawannya, kapan dia berkhidmat bersama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita berusaha menemukan kebahagiaan tatkala bersama yang lain, carilah kebahagiaan tatkala sendirian. Demikian juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara 7 golongan tersebut kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun dzakarallaha khaliyan fa fadat aynah. Seorang yang berzikir kepada Allah khaliyan sendirian, kemudian kedua matanya mengalirkan air mata. Kenapa? Dia mengingat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dia mengingat dosa-dosanya. Tatkala dia mengingat dosa-dosa yang telah dia lakukan, maka dia pun menangis khaufan min Allah, karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dia mengingat keagungan Allah, maha agungnya Allah Subhanahu wa taala. Dia ingat sifat-sifat Allah, dia ingat rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun menangis. Kenapa? Syauqan ila Allah, dia rindu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia merasakan kelezatan tatkala bersendirian. Demikian juga disyariatkan salat malam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bi salam." Salatlah kalian di malam hari tatkala orang-orang sedang tidur, niscaya kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Seorang bangun merasakan kantuknya tatkala istrinya tidur, tatkala anak-anaknya tidur, lantas dia berwudu, dia bangkit, lalu dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan merasakan kelezatan berkhidmat bersama Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi tatkala dia memilih sepertiga malam yang terakhir, tatkala Allah turun ke langit dunia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala fi yawmi thuluthil akhir min al-lail. Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla turun ke langit dunia tatkala 3/4 malam yang terakhir. Kemudian Allah berkata, "Hal min da'in fa astajib lah." Apakah ada hamba-Ku yang berdoa, Aku akan kabulkan doanya. Hal min mustaghfirin fa aghfir lah. Apakah ada hamba-Ku yang beristighfar, maka Aku akan mengampuni dosa-dosanya. Hal min sa'il fa utiya su'lah. Apakah ada hamba-Ku yang memohon, Aku akan kabulkan permohonannya. Allah mencari hamba-hambanya yang melawan rasa kantuknya, yang melawan kenikmatan yang sedang dia rasakan, dia bangun untuk mencari kelezatan lain, kelezatan berkhidmat bersama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berusaha kita biasakan diri untuk berkhidmat bersama Allah Subhanahu wa taala. Berlatih diri untuk berdesak-desak tatkala bersendirian, tatkala kita sedang bersafar, bukalah Al-Quran, temukan kelezatan tatkala baca Al-Quran. Ketahuilah amalan soleh kita itulah yang akan menemani kita tatkala di alam barzah, tatkala kita sendirian, tidak ada yang bersama kita, anak kita, istri kita, kawan kita, semuanya meninggalkan kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu da'iya ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ma'asyiral muslimin, di sana ada orang-orang yang bertakwa, yang berbesar-besar tatkala mereka bersendirian bersama Allah Subhanahu wa taala. Namun di sana juga ada orang-orang yang berbesar-besar tatkala bersendirian bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka bersendirian dengan internet, mereka bersendirian dengan komputer mereka bersendirian dengan HP mereka, lantas mereka berbesar-besar pada perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya Nabi SAW telah mengingatkan
akan bahaya ini. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang hasan dari Thawban radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La a'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yawmal qiyamati bihasanatin amsal jibali tihamah, fa yaj'aluhu Allah haba'an mansura, fa yaj'aluha Allah haba'an mansura." Sungguh aku mengetahui ada suatu kaum dari umatku yang mereka akan datang pada hari kiamat kelak dengan membawa pahala-pahala yang begitu banyak sebesar gunung-gunung Tihamah. Tiba-tiba Allah menjadikan pahala-pahala tersebut seperti debu-debu yang berterbangan. Maka para bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, hum aqwamun idza khalu bi maharimillah intahabuha. Mereka adalah suatu kaum yang tatkala mereka bersendirian mereka pun melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang hendaknya malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bahwasanya Allah Maha melihatnya. Apa yang dia lakukan, apa yang dia lihat, apa yang dia catat, semuanya akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang benar Allah Maha Pengampun. Seorang kalau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala akan diampuni dosa-dosanya. Namun sebagian ulama berpendapat dosa-dosa yang kita lakukan meskipun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, catatannya akan tetap diperlihatkan kepada kita. Oleh karena seorang salafus saleh berkata, "Ya sawada wa in afaut." Sungguh memalukan atas dosa-dosa yang aku lakukan meskipun Engkau telah mengampuninya. Bagaimana seorang hamba kemudian dibangkitkan atas dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dipaparkan kepadanya dosa-dosa yang dia lakukan tatkala dia sendirian. Matanya yang dia gunakan untuk melihat hal yang haram, dia bersendirian melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia depan manusia, dia menampakkan dirinya saleh. Namun tatkala bersendirian, dia berani melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala bersama manusia maupun tatkala bersendirian. Inna Allah malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qariibun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت ولي مولاها. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأقم الصلاة.